itu haram. Kok malah nge? Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan Makasih guys. Tapi kalau ngeliat diri sendiri kayak cringe gitu. Gue juga ada yang bikin kayak gitu merinding gue liatnya. Itu kamu kenapa, Bi? Ini kenapa nih kamu ngapain? Nggak tahu, aku lupa. Jadi video-video tadi adalah contoh dari media share. Dan sejauh ini yang aku tahu platform yang menyediakan fitur media share ini ya Streamlabs sama Saweria. Yang kalau kita lihat di sini keduanya ya mengharuskan pengguna untuk mengeluarkan uang ya sebesar nominal yang bisa dibilang beragam ya, karena di sini bisa disetting oleh YouTuber tersebut ya. Nah, di sini kenapa aku tertarik bikin media share ya? Salah satunya karena ini, untuk berbagi videonya kan para viewer harus mengeluarkan uang. Nah, aku nggak mau kayak gitu, jadi ya aku pengen nyoba lah bikin saya sesimpel mungkin fitur media share tanpa mengeluarkan uang, dan ya sebagai hiburan ketika live streaming aja. Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik, tapi ya tertarik buat berbagi video tentunya. Oke ya, jadi secara simpel sih, karena tujuan pembuatan media share ini untuk dipakai di channelku sendiri, yang mana ya cuman aku doang dan satu channel kan, jadi ya kayaknya aku jadi ya nggak perlu lah ada fitur kayak gini. Kita buat sesimpel mungkin, yaitu dengan adanya video dan pesan sedikit. Kalau kita lihat di halaman donasi, di sini ada nominal, kemudian nama pengguna itu dari pesan, dan YouTube URL, dan mulai detiknya ya yang pengen berbagi video di tengah-tengah kayak gitu. Oke. Ini kita persimpel. Ini aku persimpel di media share buatanku tanpa nominal tentu saja karena gratis. Dari ini nanti tetap ada, cuman aku nggak pengen ada fitur login. Jadi ya yang pengen nge-share video, mau nggak mau ya harus nginput namanya terus menerus. Untuk pesan aku hilangkan saja karena untuk saat ini kayaknya belum perlu. Tujuan media share salah satunya kan biar dinotis, sedangkan viewerku kan sedikit ya. Jadi ya untuk pesan lewat komen aja, insya Allah aku notice kayak gitu. Karena ya pasti gak akan ketumpuk. Kemudian YouTube URL dan mulai detik. Untuk mulai detik ini sebenarnya kan diambil dari video YouTube. Yang ini bisa diambil dari copy video URL at current time. Ini 12 detik. Kita coba paste di sini. Nah, ini kan ada nih T sama dengan 12. Jadi untuk pengguna mobile sayang sekali, kalian harus menambahkan sendiri ini tanda tanya T sama dengan 12 untuk membagikan video di tengah-tengah play time ya. Jadi mulai detiknya akan aku hilangkan. Jadi pengguna bisa langsung dari sini, dari satu field ini. Tapi sayangnya untuk pengguna mobile ya belum ada share at current time kalau nggak salah. Oke, jadi apa yang diperlukan ketika aku bikin media share ini? Oke, aku bikin flow-nya dulu. Yang pertama, user masuk ke halaman input. Itu kayak gini. Input ini halaman input ya, katakan user harus menginputkan atau memasukkan biodata, informasi terkait video, kemudian nama, nominal kayak gitu. Ini akan jadi satu halaman yang akan digunakan user ya nantinya. Di sini aku akan membuat dua field aja, nama sama URL, sesimpel mungkin.
Kemudian dari halaman tadi ketika user submit, maka datanya akan disimpan di database. Kemudian dari sini maka ada satu halaman lagi untuk menampilkan videonya. Ini jadi kayak gini. Sebenarnya kan kalau di OBS itu dia ada satu halaman, satu komponen yang bernama browser yang bisa kita masukkan URL di sini. Nah, semacam itu. Jadi dan Streamlabs pun kebanyakan widgetnya kayak komentar, terus subscriber itu kan formatnya juga browser. Dari situ jadi kepikiran, berarti platform yang bisa dipakai ya website. Untuk database ini kita bisa pakai karena apa ya, mempertimbangkan pengguna yang akan pakai media share ini, yaitu viewerku yang masih sedikit. Jadi kita pakai yang free aja, walaupun kalau misal banyak pun pengennya yang free karena aku gak mau ngeluarin uang tentu saja. Di Firebase ini kebetulan aku pakai Firebase real time database. Di sini dia menyediakan fitur ya untuk menyimpan data. Selain itu juga dia bisa digunakan untuk memberikan trigger secara real time. Jadi setiap ada perubahan data, websiteku, halaman yang aku bikin bisa tahu ada perubahan data. Jadi itu bisa digunakan untuk mengurangi traffic dari websiteku sendiri atau server yang aku pakai. Kalau pakai MySQL itu bisa saja, tapi untuk melakukan pengecekan data di bagian show video ini kan dia mau nggak mau kan karena satu persatu, jadi kan ada antrian tuh. Nah, untuk pengecekannya itu harus bikin kayak hitung mundur sendiri, misal 10 detik. Jadi setiap 10 detik nanti websitenya harus di refresh untuk mengambil datanya lah, untuk mengecek data. Nah, itu akan memberatkan sisi website dan servernya, karena ketika tidak ada data ya sebenarnya websitenya tetap refresh, tetap request ke server kayak gitu. Jadi better pakai Firebase real time ini, karena ketika datanya tidak ada ya tidak ada request data, dia hanya akan terpanggil ketika ada perubahan data yang terjadi. Seperti itu. Itu cukup membantu karena ada paket free yang gratis yang bisa aku pakai. Kalau misal penggunanya mungkin udah gede, itu kan trafficnya juga bakal gede, usage-nya ini ya bakal gede. Sedangkan ini kan ada limitnya, ini 360 MB per hari, storage-nya 1 GB. Kalau ngelihat dari ini untuk Firebase Real Time Database gimana penggunaannya, kita tinggal add project aja di sini. Ini aku udah bikin. Kemudian setelah bikin project, setup dan lain-lain, tinggal ikutin aja panduannya dari websitenya. Kita tambahkan apps di sini yang platformnya web. Terus di sini ada configure, ada SDK setup configuration, ini bisa dipakai. Kalau aku di sini pakai JavaScript JS SDK ini, jadi aku pakai yang ini, yang config, tipe config. Nanti kita pakai aja di codingnya. Nah, ini udah ada, ini tinggal pakai, sesuai aja dokumentasinya. Aku nggak bisa jelasin karena ya akan panjang sih kalau kayak gitu. Sedangkan ini aku hanya overview aja teknologi yang aku pakai buat bikin ala-ala media share kayak gitu. Karena aku nggak punya basic pemrograman website sebenarnya. Ini baru sekali nyoba, makanya tampilan ininya juga seadanya. Yang penting jalan dulu. Oke. Di sini aku udah bikin nama dan URL di sini. Index. Ada 2 form ini. Nama dan ketikan URL. Kemudian prosesnya aku udah bikin juga. Nama ngambil dari field, URL juga. Kemudian untuk durasinya aku statis 10 detik. Nah, itu aku belum nemu sih ini perlu atau enggak. Mungkin kalau kalian butuh bisa komen di bawah. Mendingan ditambah durasi juga kayak gitu, mungkin nanti aku tambahkan. Terus untuk ISO dari show video ini kan udah menampilkan nih, udah menampilkan videonya yang dimana sesuai dengan durasi tadi. Dan setelah durasi tadi, maka kita perlu mengupdate database kita, data yang ada di database. Kenapa? Karena di media share kan kita menampilkan video satu persatu, dan videonya tentu saja hanya video yang belum ditampilkan, sedangkan yang sudah ditampilkan kan ya udah gitu, nggak ditampilkan lagi. Jadi kita perlu mengupdate di sini. Di sini bisa dengan delete data, bisa juga
dengan tadi seperti punyaku, ada satu variabel lagi ISO yang digunakan untuk mengetahui data ini udah pernah tampil atau belum. Kalau belum ya kita tampilkan, kalau udah ya udah nggak kita ambil kayak gitu. Ini udah proses menyimpannya udah jadi. Kita bisa coba sih di sini video at current time, nama testing, aku rekaman gini, kita submit, terus kita cek di sini harusnya ada nambah. Nah ini udah nambah 1, false 10, aku rekaman 42 ya, udah masuk datanya. Oke, jadi datanya udah masuk nih, berarti kita butuh update media. Jadi kita butuh show video, halaman untuk menampilkan video. Yang ini di sini aku udah pakai beberapa function untuk retrieve, untuk prosesnya. Ada config-nya, ada fetch data. Ini karena tadi aku bikin URL doang tanpa ada mulai detik, jadi aku perlu fungsi untuk parsing atau memisahkan URL video dengan itu informasi detiknya yang ini yang 12 ini. Aku harus bisa ngambil ini, jadi aku punya function untuk mengambil itu, untuk memisahkan ya itu antara detik dan URL-nya, karena memang di playernya kan beda, harus beda sih antara detiknya dan playernya. Dan ini update data ya tadi, dari yang belum, statusnya belum pernah tampil ke sudah tampil. Ini pakai update data, ini aku pakai sendiri. Oke, jadi itu secara gambaran besar kan udah kelihatan tuh. Oke, aku udah bikin Vue.js nya untuk menampilkan halamannya. Jadi gimana cara nampilinnya? Kita pakai API. Ini kita pakai API YouTube Player API Reference untuk menampilkan videonya. Di bawah sini udah ada dokumentasinya. Cara pakai gimana? Kita tinggal copy aja di sini. Terus kita tambahkan beberapa parameter di YouTube playernya ini. Nanti kita sesuaikan dengan ya bagaimana kondisi media share berjalan kayak gitu. Oke, ini udah aku tampilkan di sini. Ini on YouTube iframe udah aku copy paste. Kemudian ada parameter juga. Untuk start ini dia mulai menit ke berapa, detik berapa, dan autoplay ini 1 berarti dia true. Yang mana ya kalau kita jalankan dia otomatis akan menjalankan videonya. Dan kemudian kalau kita lihat dari behavior atau pola bagaimana media share itu berjalan kan, dia yang pertama ini perlu detailin kayaknya. Oke, jadi ini kita detailin lagi. Jadi di sini kan ada play, kemudian di play ada stop ya, ini stop. Nah di play ini ada dia berjalan sesuai dengan durasi yang diinput, yang mana di situ 10 detik ya. Setelah 10 detik otomatis dia ke stop, berhenti di sini. Dan ketika berhenti otomatis kita perlu update datanya, update data supaya tidak tampil lagi. Cek data apakah masih ada yang belum tampil, ya kayak gini. Dan play ini kan sudah sesuai durasi dan 1/1 kayak gini. Ini behaviornya kan kayak gini ya. On player staging, ketika playernya sedang jalan, maka kita akan hitung mundur berdasarkan durasinya, yaitu 10 detik. Nah setelah 10 detik maka video akan di stop, kemudian datanya akan diubah, yang mana tadi itu
supaya tidak tampil lagi, ISO cuma dengan true, jadi dia udah tampil kan. Kemudian dia fetch data, dia ngecek lagi datanya apakah masih ada data. Kalau masih ada data, dia akan balik lagi ke sini. Nah, kayak gini looping terus. Nah, dengan Firebase, ketika data sudah tidak ada, kita bisa dapat feedback real time. Jadi ketika ada video masuk, otomatis dia akan menjalankan fungsi play. Kenapa? Karena di fetch data and update ini kan fungsi yang aku pakai buat bisa dibilang ngecek atau mengambil data di Firebase-nya. Dan ini akan selalu terpanggil ketika ada perubahan data. Otomatis ketika ada perubahan data, aku perlu mengecek nih, kalau datanya kosong, maka videonya di hide. Kalau videonya ada video yang belum ditampilkan, maka aku perlu set namanya siapa yang mengirim, kemudian aku tampilkan videonya, dan load video ini dipakai untuk mengupdate atau memperbarui video yang dari YouTube API tadi. Jadi setiap ada video baru kita ubah lagi URL di playernya, kita update lagi start secondnya ini, detik keberapa dia akan mulai jalan. Di sini ada, di sini ada user masuk ke DB, kita tampilkan, kemudian kita update agar tidak tampil lagi, dan itu berdasarkan durasi ya, dan satu persatu yang tampil kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Dan kita udah bikin halamannya di sini. Kita coba play aja. Tadi kan kita udah input tapi belum di play. Jadi otomatis di sini ada yang Jadi di sini ada yang false. Oke, kita coba aja di OBS-nya. Kita tampilkan di sini, terus kita update URL-nya. Harusnya tampil. Nah, tampil. Nah, gitu. Oke, jadi udah jalan ya. Ya, gitu aja sih. Penutupan, aku coba lagi update. Ini kan posisi ibaratnya websitenya tenang nih, di OBS-nya ini. Websitenya lagi tenang, standby lah, tapi nggak ada pengecekan. Terus di sini aku coba ya untuk update statusnya, hanya update status tanpa menambahkan. Ini aku ubah jadi false, maka dia akan jalan. Oke, kayak gitu. Simple itu. Yang susah itu ya sebenarnya ngedesain tampilannya kayak gimana. Kalau prosesnya mah hampir ya lumayan pelik-pelik sedikit, tapi nggak terlalu susah kalau untukku ya. Karena yang penting jalan sih. Bagaimana prosesnya berjalan ya nggak aku pikirin, karena kembali lagi penggunanya dikit paling, jadi mungkin belum butuh optimalisasi yang diperlukan. Ya kalau kalian ada request fitur apa yang perlu ditambahkan, misal kayak setting durasi dan tambah pesan, bisa sih, ntar aku sesuaiin lagi. Komen aja di bawah. Thank you semuanya, see you on the next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.